Halo guys, ada chart menarik yang saya mau share yang bisa prediksi bottomnya harga Bitcoin. Selain itu ada juga berita dari Uni Eropa yang apakah ini bisa menjadi ancaman buat Bitcoin dan kripto. Kita lihat nanti apa beritanya. Seperti biasanya kita akan mulai dulu dengan time frame daily, di mana kita lihat bahwa harga Bitcoin pada hari ini itu 38.000, di mana kemarin itu terjadi penurunan yang lumayan, dari 39 ribuan sampai ke 38 ribu, sekarang berada di garis support ini 38 ribu, dan buruknya adalah kita lihat bahwa RSI-nya itu, dia itu sekarang sudah tembus ke bawah garis support daripada RSI ini. Sehingga apakah dia akan breakdown ke bawah, kita akan lihat di beberapa hari kemudian, sedangkan dari daily-nya juga ini mengarah, dari MACD-nya maksud saya, ini juga mengarah ke bawah. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, masih berada di pola ascending triangle, di mana sekarang support yang pertama yang garis merah ini itu sudah jebol. Kemarin kita lihat ini ya sudah jebol, sekarang berada di garis support yang kedua yang di daerah week-nya. Oke, dan ini itu merupakan pertanda yang buruk sebenarnya buat Bitcoin, bearish menurut saya. Jadi kalian harus hati-hati dan waspada terhadap pergerakan harga selanjutnya. Kita lihat, karena ini hari Senin, jadi kita lihat weekly close, di mana weekly close itu merah dibandingkan dengan minggu lalu, dan hari ini ada kenaikan dikit dibandingkan dengan minggu lalu. Jadi selama 3 minggu ini weekly-nya itu sideways terus, berada di daerah 38.000, open di daerah sana, close juga di daerah sana, belum bisa berhasil ke daerah 40 ribuan, 42.000 atau bahkan lebih ya. Jadi masih sideways di sana. Tapi ada kabar baiknya di mana kita melihat bahwa di MACD-nya itu, MACD-nya ini akan segera cross ke atas, di mana ini bisa menjadi harapan buat para pemegang Bitcoin, di mana harganya kemungkinan kalau misalnya terjadi cross seperti ini, harganya tersebut itu bisa naik seperti pada contoh-contoh sebelumnya, seperti pada di sini. Jadi sebelum terjadi cross, dia sudah naik duluan. Karena ini itu MACD itu adalah lagging indicator, di mana indikator tersebut itu dia munculnya belakangan setelah terjadinya pergerakan harga yang sesuai dengan analisa MACD tersebut. Oke, kita lihat untuk di time frame 4 jam, di mana kita lihat bahwa di sini sudah break support daripada garis ini, dan ini bearish menurut saya, sekarang sedang berusaha untuk retest di daerah 38.500. Kita lihat apa yang akan terjadi di sana, apakah bisa balik lagi ke atas atau malah retest kemudian turun ke bawah. Jadi bisa balik lagi ke atas atau retest kemudian turun ke bawah ke daerah ini 36 ribuan sampai 32 ribuan yang merupakan support yang cukup kuat untuk harga Bitcoin. Kita lihat juga untuk time frame 1 jamnya, sama juga, sama seperti 4 jam, jadi sudah break down dari supportnya ke bawah, sekarang sedang retest. Dari RSI-nya sendiri ini masuk ke daerah oversold, dan ini ada sekarang sedang downtrend ya. Jadi RSI-nya itu semakin menurun ke bawah dan membentuk pola seperti ini. Jadi kemungkinan besar harga kemungkinan besar bisa turun lagi, dan RSI-nya, tetapi ketika harga tersebut turun ke low yang lebih rendah, RSI-nya kemungkinan bisa lebih tinggi daripada RSI sebelumnya, sehingga memunculkan bullish divergence yang bisa menjadi pertanda reversal. Tapi kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya bagaimana. Dan kain itu untuk Bitcoin dominance, yaitu di mana indikator yang penting apabila kita ingin menukar Bitcoin dengan altcoin, karena ada masa-masa di mana altcoin itu lebih cepat dibandingkan dengan Bitcoin, dan ada masa-masa lebih aman dan lebih cepat memegang Bitcoin. Kita lihat bahwa di sini pergerakan harganya itu dia bounce daripada EMA ribbon ini. Jadi EMA ribbon ini adalah perpaduan antara beberapa garis EMA, di mana dia bounce dari sini, dan hari ini cukup baik, dia ada bounce, dia naik dari itu, berarti Bitcoin sedang lebih mendominasi untuk hari ini.
kita mungkin bisa expect dia naik lagi ke daerah 44% dan ke daerah 45%, di mana ini merupakan garis resistance yang cukup kuat, yang sudah meresist setidaknya 2 kali di masa lalu. Kita lihat bahwa di sini ada titik sentuh di sini, ada titik sentuh di sini, di mana kali ini nilai Bitcoin dominance tersebut berada di 45%. Kalau misalnya dari sini ada selling pressure yang kuat, sehingga itu menunjukkan bahwa market itu sedang beralih ke altcoin, ya. Dan kemungkinan kalau misalnya lebih menitik beratkan kepada altcoin, maka dia bisa Bitcoin dominance tersebut bisa turun ke sini, ya. Dan dari segi dari waktunya juga ini, jadi kita bisa lihat bahwa dari sini ke sini itu pada rentang waktu yang sama, ya. Jadi sekitar beberapa bulan, sekitar 4-5 bulan. Sama juga dari sini 4-5 bulan. Sama juga dari sini 4-5 bulan, itu mungkin akan terjadi 1 bulan, kemungkinan di bulan April, ya. Oke. Dan ini adalah chart yang saya mau share untuk teman-teman sekalian, di mana ini bisa memprediksi bottom daripada harga Bitcoin. Ada chart ini yang menyatakan bahwa ada 2 garis biru dan garis hijau. Garis biru ini adalah short term holder floor, kemudian yang hijau ini adalah dormancy flow floor, di mana kedua garis ini itu dia berhasil memprediksi menjadi, ketika terjadi cross ke bawah, dia itu menjelaskan bahwa ini adalah fase akumulasi daripada Bitcoin. Mana yang pertama itu terjadi di tahun 2015, ketika dia garis birunya itu cross ke garis hijaunya, itu terjadilah fase akumulasi, di mana fase akumulasi ini adalah fase di mana bottomnya itu terjadi, ya. Kita bisa lihat bahwa bottomnya itu terjadi di sini dan di sini, kemudian dari situ harga tersebut naik setelahnya. Dan konfirmasi kenaikan tersebut terjadi ketika garis biru tersebut cross ke atas daripada garis hijaunya. Kemudian terjadi lagi di tahun 2019, di mana ini merupakan akhir dari bear market siklus 2017. Terjadi lagi cross ke bawah, dan ini menunjukkan adanya periode akumulasi untuk Bitcoin, dan ini merupakan bottomnya juga di saat ini, dan setelah dari itu dia langsung naik lagi. Sama juga ketika di Corona Dam di bulan Maret 2020, di mana terjadi penjualan secara mendadak dalam jumlah yang besar. Ini kemudian jatuh ke bawah, terjadi cross ke bawah, dan masa-masa ini adalah masa-masa akumulasi. Dan hari ini juga, 9 hari yang lalu, terjadi cross ke bawah, dan ini kemungkinan akan menunjukkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, sampai 1 bulan, itu kemungkinan bottom akan terjadi. Bottoming akan terjadi, dan harga Bitcoin setelahnya itu diharapkan bisa naik lagi kalau melihat dari model ini. Karena dari 3 kejadian sebelumnya, 1, 2, 3, itu setelah terjadi ini, harga Bitcoin selalu naik ke atas. Jadi ini bisa menjadikan sebuah pedoman buat para pemegang Bitcoin, ya. Namun pada hari ini itu ada berita buruk dari Uni Eropa, di mana mereka mau memban Bitcoin karena alasan lingkungan. Ya, jadi karena Bitcoin itu adalah proof of work, di mana mereka membutuhkan, miner itu membutuhkan perangkat-perangkat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga dia itu perangkat-perangkat tersebut menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi, dan itu bisa membahayakan lingkungan. Dan ini itu Uni Eropa itu tidak setuju dengan hal itu, sehingga mereka ingin mengadakan suatu voting
apakah penggunaan daripada Bitcoin ini, penambangan Bitcoin ini, apakah mau dilanjutkan atau tidak melalui voting tersebut. Di mana mereka mengharapkan bahwa suatu ekosistem itu bisa diganti ke proof of stake, yaitu hal yang dilakukan oleh Vitalik Buterin sekarang di ekosistem Ethereum, dan proof of stake juga digunakan oleh beberapa koin ekosistem yang lainnya seperti Cardano, Binance, dan lain-lain. Itu karena dia emisi karbonnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan proof of work Bitcoin, ya. Jadi hari ini akan diadakan votingnya tersebut, tidak tahu apakah akan keluar hasilnya, tetapi ini merupakan berita yang bisa mengancam keberadaan penambangan Bitcoin di Uni Eropa. Namun, kalau dari berita ini, kita lihat bahwa ini ada secercah harapan di mana ada orang-orang yang mengerti akan hal ini. Mereka berpendapat bahwa ini parlemen masih belum akan menyetujui peraturan yang baru ini, gitu. Ya. Jadi menurut dia sih seperti itu, ya. Dan ini itu ya kita harus tunggu hasilnya bagaimana, ya. Karena kalau misalnya Uni Eropa gitu, dia itu lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak ramah dengan lingkungan. Dan kalaupun Bitcoin menggunakan proof of work dan menggunakan renewable energy, jadi energi terbarukan seperti angin, air, nuklir, dan yang lainnya, itu mereka berpendapat bahwa itu sayangnya energi terbarukan tersebut digunakan untuk penambangan Bitcoin, bukan untuk kebutuhan publik yang bisa sebenarnya masyarakat gunakan, gitu. Tentu saja mereka pasti lebih memihak kepada masyarakatnya atau negaranya daripada untuk Bitcoin, ya, kalau dilihat dari sisi negara. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk analisis pada hari ini, harga itu sebenarnya masih bearish, ya. Sekarang sedang menunggu retest, apakah bisa naik lagi ke atas polanya atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa berhasil masuk ke pola kembali, dia kemungkinan bisa turun, ya. Sekian untuk analisis pada hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.